Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Tipratiwi dari Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Model sistem umum perusahaan. Apa itu model? Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, model cerita, maupun rumusan matematis. Model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan. Definisi lain adalah penyederhanaan dari suatu model mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut entitas manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang akan dipecahkan. Jenis model sistem umum perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematik. Berikut merupakan model fisik. Model fisik membantu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyata. Dalam model fisik dibagi menjadi beberapa arus. Yang pertama, arus material. Yang kedua, arus personil. Yang ketiga, arus mesin. Yang keempat adalah arus uang. Berikut merupakan model naratif yang menggambarkan entitasnya secara lisan ataupun tulisan. Contohnya, komunikasi bisnis. Berikut merupakan model grafik, menggambarkan entitasnya dengan sejumlah grafik, simbol, maupun bentuk. Contohnya adalah laporan perusahaan, flow chart, dan data flow diagram. Dan yang terakhir adalah model matematik, semua rumus atau persamaan matematika. Keunggulan model matematik adalah ketelitiannya dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek. Contohnya economic order quantity, yaitu jumlah optimum pengisian kembali persediaan dengan biaya penyimpanan. Berikut merupakan kegunaan dari model. Yang pertama adalah mempermudah pengertian. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemen dan hubungannya disajikan secara sederhana. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Setelah pemecahan masalah, entitas perlu dikomunikasikan. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan info secara tepat. Memperkirakan masa depan. Ketelitian dalam menggambarkan entitas membuat model matematika dapat memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Berikut merupakan sistem lingkaran terbuka. Tidak terdapat umpat balik mekanisme pengendalian untuk mempengaruhi perubahan-perubahan yang diperlukan dalam sistem. Selanjutnya merupakan gambar dari sistem lingkaran tertutup, di mana terdapat umpan balik dalam mekanisme pengendaliannya. Pengendalian manajemen. Pihak manajemen menerima informasi yang menggambarkan output sistem. Berikut merupakan sistem konseptual. Pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran umpan balik, menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dan dari mekanisme pengendalian kembali ke sistem. Mekanisme pengendalian adalah sejenis alat yang menggunakan sinyal umpan balik untuk mengevaluasi kinerja sistem dan apakah perlu dilakukan tindakan perbaikan. Pengolahan informasi, yaitu perjalanan informasi tidak selalu dari sistem fisik kepada manajer. Para manajer memperoleh informasi dari sistem yang menghasilkan informasi dari data yang terkumpul. Perusahaan di dalam lingkungannya. Berikut merupakan gambar dari mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pemasok atau supply chain management. Manajemen rantai pemasok terdiri atas aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Pertama, meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi,
melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya merupakan keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Suatu hal yang tidak terlalu jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtualnya. Di dalam sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Berikut merupakan keuntungan koordinasi. Fleksibilitas dalam memproses pesaing di berbagai negara dan pasar. Kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara pada suatu negara ataupun wilayah tertentu. Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar. Mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Peningkatan efisiensi dan efektivitas. Kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keanekaragaman produk. Di samping itu, terdapat tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, yaitu pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem yang dibuat mencakup batas internasional, para pengembangnya harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Kendala-kendala politis, yaitu pemerintah nasional di suatu negara di tempat anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Rintangan budaya dan komunikasi. Berikut merupakan beberapa rintangan budaya dan komunikasi yang terjadi di masyarakat, yaitu pembatasan pembelian dan impor piranti keras, pembatasan pemrosesan data, pembatasan komunikasi data. Di samping itu terdapat juga masalah-masalah teknologi. MNC sering kali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas beberapa aspek, yaitu piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesial komputer, pengguna fasilitas, dan database informasi. Dimensi informasi. Ketika pengembang sistem mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi sebagai berikut, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan juga kelengkapan. Sifat manajemen pengetahuan pun juga berubah-ubah. Diperlukan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer, CEO dan CTO dapat menjadikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut. Pertama, meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen. Fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya-biaya IS dalam sistem bisnis, membangun kredibilitas dengan memberikan jasa IS yang dapat diandalkan, terbuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang IS. Mulai sekarang di dalam buku kita akan menggunakan istilah CIO ketika menjelaskan manajer tingkat tertinggi dari layanan informasi. Selanjutnya merupakan perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Pada tingkat paling minimum, komite eksekutif terdiri atas presiden atau wakil presiden bidang-bidang bisnis perusahaan. Komite ini akan menentukan rencana bisnis strategis organisasi. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaan sepanjang tahun. Komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. Selanjutnya merupakan rencana strategis untuk area-area bisnis. Dua topik inti yang harus dalam
rencana strategis setiap perusahaan untuk sumber daya informasi adalah yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing kategori sistem informasi selama periode waktu yang dicakup oleh rencana. Yang kedua, sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Berikut merupakan gambar dari rencana strategis dan juga perencanaan sumber daya sistem informasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.